anak-anak Harley Davidson Club gitu, apapun klubnya. Kita ini masyarakat biasa, dekatlah dengan masyarakat, wong kita makainya bareng-bareng. Mari kita saling menghormati gitu. Kita bukan warga negara kelas 1, kita bukan yang punya jalanan gitu. Walaupun kita mungkin kenal lebih banyak pejabat. Ya, saya lahir di orang tua yang punya hobi itu. Jadi ya memang saya udah lahir di tempat itu. Kemudian saya ditinggal ayah saya umur 9 tahun, itu 2 tahun terakhir saya udah nggak lihat lagi motor-motor ayah saya. Tapi betapa itu terngiang, betapa itu selalu terlintas di bayangan saya gitu. Bagaimana gagahnya bapak saya naik motor, apa segala macam. Lantas mulailah Indro yang SMP ini gabung sama sepupu-sepupu, nabung, beli dulu Dem, tahu Dem nggak? Dem itu motor yang sudah habis masa berlakunya dan dijual dengan murah. Kalau dalam ekonomi sudah masa penghapusan, kayak gitu. Nah itu kita beli itu, polisi punya, dia motor besar. Ya karena itu bekas, jadi boleh dapat surat apa dengan surat izin Dem itu, jadi ex instansi istilahnya gitu. Itu sampai kemudian kita mulai dengan Eropa, motor-motor tua. Dulu kan nggak ada motor baru kan, motor Eropa. Sampai akhirnya Harley Davidson. Itu saya tahun 76 mulai saya main Harley Davidson. Jadi SMA kelas 3. Nggak lama setelah itu warkop segala macam itu. Jadi itu sih kenapa saya kemudian cinta banget, dan semakin nggak tahu dia. Kalau tadinya cuma seneng motor banyak merek itu, tiba-tiba saya kenal Harley Davidson dan kemudian saya cinta terhadap itu, Harley Davidson. Sementara ada semacam idiom, ada semacam apa ya, tagline lah ya dari Harley. Once you know Harley atau once you love Harley, then Harley Davidson will flow in your blood. Oleh karena itu saya terus jadi pikir, jangan-jangan bapakku dulu kayak gitu ya, bapakku udah meninggal aja aku masih bisa nerusin. Kemudian sampai anak-anakku gitu. Anakku sebagian besar main Harley, jadi dari 3 yang 2 main Harley. Justru yang pertama yang ngurusin aku malah manajerku, malah dia nggak main Harley. Orang yang punya kefanatikan lebih banyak pada orang-orang Harley Davidson. Nggak ada orang yang punya idiom once you love Harley Davidson dan Harley Davidson will flow in your blood, itu nggak ada dipakai lain. Atau yang gampang-gampang deh, idiom-idiom misalnya apa? Real men wear black, misalnya. Ya, kayak gitu kan. Anda kalau lihat klub-klub motor lain itu pada pakai warna-warni, hanya Harley yang black, gitu kan, kayak gitu. Banyak hal seperti itu. Itu terjadi dari saya belum lahir. Saya lihat banget bapak saya, betapa bapak saya main sama teman-temannya, kalau touring kayak gitu temennya ada yang pakai klub apa motor lain segala macam. Bapak saya menurut saya gagah banget dengan Harley Davidson ya kayak gitu. Dan itu yang dia punya. Bapak saya itu General Carey, Pak. Bapak saya General Carey. Itu yang dia punya, motor tua itu. Sementara yang lain dia punya, ada Norton, ada BSA, ada BMW, ada Ariel, ada Pannonia, ada Ivan, bahkan Rusia punya. Semua yang ada di polisi dia minta inventaris. Pinter dia nggak bisa punya sendiri tapi ngerawat bisa gitu. Udah, tapi mulai MPP itu udah hilang semua, udah diserahkan semua. Senjata bahkan udah hilang semua. Dan motor dia yang Harley Davidson itu dia jual untuk nyicil rumah. Belum punya rumah, itu kita punya rumah akhirnya. Sampai dengan sekarang masih saya rawat. Nah apa? Bayangin itu perjalanan Harley Davidson di keluarga saya aja sudah bikin megah gitu. Itu bikin bapak saya yang jenderal walaupun kere, yang dia punya Harley, mobil nggak punya. Hanya Harley Davidson itu yang walaupun akhirnya punya mobil ya. Karena kebetulan ibu saya kan catering. Dan ibu saya lebih
lebih menghasilkan daripada gaji jenderal Orde Lama. Bapak saya nggak sempat Orde Baru, 68 beliau meninggal. Beruntung ya, takutnya ntar jadi keturunan koruptor juga dia. Jadi di Orde Lama aja deh. Nah kayak gitu, jadi betapa Harley itu buat saya memang udah spesial dari kecil. Dan dulu kan nggak kalau lihat majalah luar, saya tuh dulu diam-diam dulu nggak boleh masuk Indonesia aja, saya diam-diam tuh beli, ada orang sana titip Harley semua, nggak ada merek lain, gitu kan. Nggak tahu saya yang cuma dapat itu atau gimana, tapi ya jelas sedemikian saya dapat ya itu. Gitu. Jadi memang ada eksklusivitas untuk Harley kebetulan, yang lebih daripada motor-motor yang lain kalau menurut saya kayak gitu. Dan itu secara alami terbentuk dari dulu kayak gitu. Jadi bahkan saya pernah anak muda waktu itu ya, saya bilang ada motor lain lah, nggak ada merek motor itu cuman 2 di dunia, satu Harley Davidson, yang satu yang lain. Gitu, cuma kayak gitu. Oh dulu punya diprotes saya kayak gitu. Tapi ya itulah dinamikanya Harley Davidson gitu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih Harley kemudian punya tempat spesial, ya karena itu gitu. Karena memang sebetulnya spesial banget dari dulu. Makanya saya keberatan kalau kemudian udah klub yang sangat spesial dengan segala eksklusivitasnya harus dieksklusifin lagi sekarang, ya kan? Dengan orang-orang tertentu doang, pejabat pasti punya itu sih nggak apa-apa lah, hak mereka. Tapi kemudian harus dikawal, harus harus kemudian menjadi punya punya privilege lebih kayak gitu. Nggak bisa menurut saya. Kita ini kebetulan harusnya mensyukuri oleh Allah diberi kesempatan untuk punya hobi yang bagus gitu ya, hobi yang mewah bahkan kalau sekarang ya. Kalau saya dulu sih belum mewah, tapi bukan dengan begini gitu kalau saya ya. Sekarang kan seolah-olah warga negara kelas 1 udah gitu. Nah itu yang saya nggak cocok sebetulnya. Bahwa kita semua adalah tetap warga negara biasa yang memakai jalan ya sama seperti yang lain, haknya sama kayak gitu. Jadi ya menurut saya sih nggak usah lah, kecuali ada hal-hal tertentu, perayaan apa ya, mau dikawal monggo lah, bawa merah putih banyak-banyak apa segala monggo. Tapi kalau tur-tur aja ya nggak tahu ya. Sekarang orang sendiri juga dari puncak mau turun, mau nggak kepengen itu juga bisa nyetop polisi untuk dikawal kok. Gitu ya. Jadi sekarang udah sumir banget, udah rancu banget gitu. Tapi sebetulnya saya sih kepengennya anak-anak Harley Davidson Club gitu, apapun klubnya, kita ini masyarakat biasa, dekatlah dengan masyarakat, kita makainya bareng-bareng. Mari kita saling menghormati gitu. Kita bukan warga negara kelas 1, kita bukan yang punya jalanan gitu. Walaupun kita mungkin kenal lebih banyak pejabat gitu. Dulu kan nggak ada owning ya, nggak ada kayak gini, nggak ada. Dulu hanya ada ya bambu pakai genteng tetap gitu. Jadi garasi darurat seperti itu. Suatu saat saya habis main sama bapak saya duduk di depan itu. Jadi duduk di depan di tangki kayak gitu bapak saya. Nah, nggak tahu kenapa dia kan kaki agak susah memang. Koplingnya kopling kaki. Agak nyenggol yang tadi saya bilang itu genteng, rubuh. Itu betapa bapak saya langsung nangkup saya. Jadi kami kerubuhan. Kerubuhan. Saya nggak kenapa-napa, bapak saya aja yang luka-luka dikit. Jadi buat saya itu, ya Allah. Itu kenangan saya di atas Harley bapak saya dan bersama bapak saya gitu. Jadi betapa gila ya, orang yang naik Harley itu orang yang bertanggung jawab gitu ya. Itu mulai ada hal-hal itu yang tertanam saya. Ajudan bapak saya itu pakai Harley juga. Karena Harley dulu motor murah. Gitu kan, motor bekas pampasan, bukan pampasan perang sih, bekas orang-orang dulu tahun 50-an, tahun 40, tahun 30 kan gitu.
Nah, kalau cerita mengenai saya bagaimana saya itu kan, itu terbangun terus kan. Tadi yang saya bilang ini kayak gitu, saya terbangun, gue someday gue harus punya Harley gitu. Apalagi kalau ngeliat ada arak-arakan Harley, ada pawai gitu kan, dia selalu paling depan tuh dulu. Nggak ada motor lain, motor Harley doang. Wih, gila ya, ada Hell Driver-nya segala. Semakin kepingin tuh. Sampai akhirnya yang tadi saya bilang, saya main motor tapi bukan Harley. Bahkan sepeda saya bikin bentuknya kayak Harley. Pakai windscare, pakai windshield, pakai ini, pakai box kiri kanan. Itu buat sendiri. Sepeda mini dulu. Terus berjalan. Nah, terus berjalan sampai akhirnya saya punya uang untuk Harley, beli Harley. Dari mana saya punya uang? Ini belum warkop loh, sejalan sama warkop. Saya itu sebetulnya nggak boleh ditiru. Saya itu bongsor. Saya bisa jalan bawa mobil sendiri kelas 5 SD. Gitu. Di SMP saya udah bantuin, dulu ada kakak sepupu saya punya usaha. Itu ngantar-ngantar food and beverage kemana-mana. Saya tuh udah SMP udah bongsor. Saya bawa itu. Saya dapat ya persen lah kalau nggak bisa dibilang honor. Namanya masih sekolah, pulang sekolah kayak gitu. Dan ibu saya kan catering. Kalau saya ikut kerja, kadang-kadang apa segala, kasih persen juga sama ibu saya. Itu semua saya kumpulin. Saya kumpulin, orang saya makan juga di rumah kok. Jadi itu tabungan saya. Gitu. Sampai pada akhirnya bukan hanya motor itu yang apa patungan, Harley ini saya nggak patungan. Saya beli sendiri. Dengan badan saya yang masih SMA itu. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi akhirnya saya bisa beli itu. Tambahan lagi di tahun yang sama saya masuk warkop, tapi kan belum, ya baru kayak gitu aja diambil warkop. Dan dulu kan gaji saya itu 2.000 perak sebulan. Karena sekali siaran kan dibagi 5 gitu. Jadi sekali siaran pokoknya kita terima 10.000 lah. Gitu. Jadi kalau dibagi 5, 2.000 perak. Kan kami berlima dulu, siaran warkop. Masih warkop Prambors dulu. Gitu. Jadi dari uang-uang itu sih sebetulnya. Gitu. Sampai akhirnya bisa punya Harley beberapa gitu. Karena kalau udah di warkop, udah apa segala macam kan, kita udah show juga, kita udah nggak lama kemudian kita main di kaset, rekaman ya. Terus apalagi udah film segala macam. Itu sih. Sampai akhirnya ya. Tapi saya tetap gini loh. Saya tetap orang yang berpikir wajar gitu. Saya nggak ngorbanin pendapatan saya yang untuk makan setelah berkeluarga secara profesional. Ya, artinya gini, saya pasti akan punya budget khusus untuk Harley yang jauh lebih kecil daripada kehidupan saya lah gitu. Saya harus menghidupi istri, apalagi setelah nikah, kalau jauh lah kayak gitu. Makanya sebetulnya saya nggak menikmati kemewahan di Harley gitu. Karena saya memang udah nggak kuat kalau harus mengorbankan sebesar itu, terutama setelah ada dealer di sini, kayak gitu. Karena mohon maaf, zamannya dulu penyelundup itu pun saya kadang-kadang masukin sendiri. Bukan kadang-kadang, saya baru sekali itu masukin sendiri. Dan harganya setengah dari harga selundupan di Indonesia, gitu kan. Jadi memang saya memang kemudian suka Harley yang sekarang menjadi kelihatannya mewah banget gitu kan. Dulu saya belum. Dulu belum itu. Bahkan jarang anak muda yang seneng motor tua kayak gitu. Saya dianggap, ini lucu nih anak muda nih, seneng motor tua nih gitu. Saya tuh menikmati perjalanannya. Saya bukan tipe orang yang touring menikmati keindahan tempatnya, walaupun akhirnya menjadi automatically kayak gitu. Tapi enggak, saya menikmati perjalanannya. Saya menikmati itu. Jadi saya nggak pernah punya target. Dan saya punya sama ada udah kayak saudara. Saya punya hashtag kayak gitu. Sudah sampai mana? Nah, ini orang selalu pikirin yang bukan
menurut saya bukan real biker. Sudah sampai mana adalah bagaimana, sudah sampai mana perjalanan jiwamu sebagai bikers, bukan sampai mana tempatnya, ya kan? Kalau Anda bilang tadi pertanyaannya mana? Oh, saya kepengen di Afrika. Itu duit, Mbak. Bukan bikersnya, bukan kemampuannya, bukan kehebatan dari si anggota, yang enggak. Itu duit. Lu kaya, lu bisa berangkat ke sana, ya. Nggak usah bisa-bisa amat. Di sana orang di sana juga nggak seramai sini. Ya, skillnya orang Indonesia tuh gila dibanding orang mereka gitu. Kayak gitu. Jadi buat saya nggak seperti itu. Buat saya kalau ditanya seperti itu, juga touring yang mana gitu. Saya bahkan lupa touring yang pertama. Ada Pangandaran, ada cuma sekedar Bandung, ada. Saya mana yang lebih dulu saya lupa. Tapi yang jelas dulu tuh saya tuh boleh dibilang waktu awal-awal ya seneng ini kadang ngeliat kalau pawai gagah banget kayak gitu. Belum touring akan halnya kemudian memang saya kemudian menjadi pecinta touringnya. Makanya motor-motor saya juga tipe-tipe yang touring. Big Twin kalau di Harley. Seperti itu. Jadi kalau saya ditanya ada nggak tempat yang enggak? Kalau toh yang saya memang belum pernah ada, saya belum pernah di Kalimantan saya udah, Sulawesi udah, Sumatera udah. Yang belum pernah saya di Papua. Saya belum pernah naik motor Papua. Kayak gitu. Tapi ya bukan target-target amat juga karena toh skill saya ya segitu aja. gitu loh. Karena buat saya semakin lama saya menggeluti hobi ini, semakin bahwa hobi ini adalah knowledge. Jadi sebetulnya makanya tadi saya bilang sudah sejauh mana knowledge-mu mengenai bagaimana bermotor dan bagaimana touring. Itu. Makanya saya ngeluarin semacam apa ya, video kayak gitu. Keunikan kita sebagai bikers adalah ketika kita touring. Kita nggak saling kenal, kita baru kenalan di touring. Begitu kita pulang, kita punya sahabat udah. Dan semakin banyak sahabat kita. Itu yang saya bilang, sudah sampai mana perjalananmu. Sampai suatu saat, saya dengan ini Black Angel, saya di macet di jalur lambat. Banyak yang nyolong ke jalur cepat gitu. Kebetulan kok punya junior saya di universitas. Dia lihat, wah Mas Indro ini badan-badannya, dia foto, dibikin video. Dia bilang, nih Mas Indro nih kayak gini. Saya tanya, istimewanya apa gua? Nggak ada, gua warga negara biasa, gua harus kayak gitu. Mau nggak ada yang istimewa dari gua. Gua ikutin kok aturannya. Ya kan? Adapun ada yang orang itu, ya maaf. Gua dilahirkan tidak punya niat nyolong, bukan pencuri gua. Orang yang secara sadar melanggar pencuri mereka. Itu ada kesempatan, ada duit ngeletak, pasti nyolong. Yakin saya. Kalau yang mobil tuh masuk busway atau yang lawan arah motor, yakin kalau mobil mewah ada kesempatan korup dia. Karena memang di benaknya seperti itu gitu. Ya mohon maaf, bapak gua ya jenderal. Zaman dulu nggak punya apa-apa, nyicil rumah gitu. Oh, gue bangga terhadap itu, akan gue tanam terus di jiwa gue hal-hal seperti itu. Gitu. Karena sih memang seperti itu, nggak ada istimewanya. Tidak ada satu detik pun dalam saya bermotor itu tidak bertambah knowledge saya. Gitu. Itu yang kemudian menyebabkan saya misalnya dihormati di teman-teman Safety Riding Association misalnya. Saya jadi anggota kehormatan dan penasehat gitu. Ya itu karena saya menganggap saya pengen belajar terus. Dan saya dapatkan banyak dari pengen belajar terus itu. Dan ternyata memang knowledge semuanya. Ilmu pengetahuan banget bermotor itu. Apapun orang yang jago pasti alam pasti juga dapetin tuh di motor. Ya kan? Saya kebetulan orang sosial. Banyak hal dari sosial. Nah itu yang salah satu yang saya bilang. Sudah sejauh mana kamu? Udah sampai mana kamu gitu.
Sampai mana aja di sini bukan tempat. Jadi kalau mau ngomong soal klub, di dunia itu ada 3 klub saja sebetulnya. Ini yang orang nggak pernah sadar.